Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fian Bahtiar dengan NIM 411221095. Kali ini saya akan mempresentasikan UAS analisa pengembangan perangkat lunak. Untuk pertama soal bagian A, sebutkan tahapan menggambar DFD. DFD atau kita bisa sebut data flow diagram. Untuk tahapan menggambarnya, kita identifikasi proses utama dan tentukan proses-proses utama dalam sistem yang akan digambarkan. Yang kedua, identifikasi entitas eksternal seperti input, output. Dan ketiga, identifikasi aliran data. Gambarkan bagaimana data mengalir antara entitas, proses, dan penyimpanan data. Dan kita mengidentifikasi penyimpanan data seperti menentukan tempat penyimpanan data seperti di database atau file. Selanjutnya gambar diagram tingkat tinggi DFD level 0. Gambarnya proses utama, entitas eksternal, dan aliran data. Selanjutnya detail proses DFD level 1 dan seterusnya. Jika perlu, uraikan proses-proses menjadi bagian lebih detail. Dan kedua, jelaskan fungsi ERD. ERD bisa kita sebut Entity Relationship Diagram. Yang pertama ada modeling data, memodelkan hubungan antara entitas dalam sistem. Kedua, desain database, dapat membantu perancangan struktur database yang optimal. Ketiga, dokumentasi sistem, bisa menjadi referensi untuk pengembangan dan penggunaan sistem dalam memahami hubungan. Dan terakhir, analisis data, memahami alur dan keterkaitan antar data. Ketiga, simbol yang ada pada ERD. Yang pertama ada entitas, atribut, relasi, kardinalitas. Entitas diwakili sama persegi panjang, menunjukkan objek dalam sistem, contohnya pelanggan atau produk. Atribut tuh bentuknya oval, menunjukkan karakteristik dari entitas, misalnya ID atau nama. Relasi itu berbentuk diamond atau wajik, menunjukkan hubungan entitas, misalnya membeli atau mengelola. Dan kardinalitas menunjukkan jumlah hubungan. Keempat, apa yang dimaksud dengan flowchart? Flowchart adalah diagram grafis yang mempresentasikan alur kerja atau proses secara berurutan menggunakan simbol-simbol standar seperti oval, persegi panjang, atau panah. Fungsinya adalah memvisualisasikan proses, membantu analisis masalah dalam pengambilan keputusan, dokumentasi, dan komunikasi alur kerja. Kelima, apa tujuan membuat spesifikasi proses? Tujuannya tuh ada 4. Yang pertama, memahami kebutuhan sistem, standarisasi proses, komunikasi yang efektif, dan menghindari kesalahan. Keenam, sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk laporan. Bentuk-bentuk laporan itu ada 5. Laporan naratif untuk penjelasan tertulis secara detail, laporan tabular, informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, laporan grafik, visualisasi data dalam bentuk grafik atau diagram, laporan ringkas, laporan yang mengenai hal-hal penting aja, laporan analitis, berisi analisis dalam mengenai suatu isu atau data. Ketujuh, apa tujuan pembuatan rancangan output? Tujuannya adalah pembuatan rancangan output memenuhi kebutuhan pengguna, efisiensi proses, peningkatan estetika atau aksesibilitas. Ke-8, mengapa pemodelan PL itu penting? Pentingnya pemodelan perangkat lunak adalah dokumentasi sistem untuk menyediakan gambar visual sistem yang mudah dipahami, komunikasi yang efektif,
memfasilitasi kolaborasi antar tim, teknis dan non-teknis, mengurangi kesalahan, memastikan kesesuaian antar kebutuhan dan pengguna dalam implementasi. Terakhir, efisiensi pengembangan, mengurangi waktu dan biaya pengembangan. Kesembilan, jelaskan tahapan yang ada pada metodologi Agile. Tahapannya ada compact, integration, design, build, atau bisa disebut develop, testing, release, dan review. Untuk compact bisa mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan proyek. Iteration atau fungsinya untuk perencanaan iterasi pengembangan kecil. Desain, perancangan solusi berdasarkan kebutuhan. Develop, pengembangan produk secara interaktif. Testing, menguji kualitas. Release, meluncurkan instrumen atau produk ke pengguna. Feedback, mengumpulkan umpan balik. Perbaikan iterasi berikutnya. Jelaskan tahapan yang ada pada metodologi waterfall. Tahapan metodologi waterfall ada 6. Yang pertama, requirement analysis, mengumpulkan dan mendokumentasikan kebutuhan. Kedua, ada sistem desain, merancang sistem berdasar kebutuhan. Ketiga, ada implementasi, mengembangkan perangkat lunak berdasarkan desain. Keempat, ada testing, menguji perangkat lunak yang untuk memastikan kualitasnya. Kelima, ada development, meluncurkan perangkat lunak ke lingkungan produksi. Terakhir, ada maintenance, memelihara perangkat lunak untuk perbaikan atau pembaruan. Sekarang kita ke bagian B-nya. Buatlah use case diagram dengan penggunaan software pemodelan UML. Pertama, kita ada anggota. Anggota tuh bisa mencari buku, contohnya kayak kategori dan jenis bukunya. Kedua, kita bisa meminjam buku. Minjam buku tuh ada tanggal peminjaman dan jenis bukunya. Ketiga, pengembalian buku. Kita ada untuk pengembalian buku, tanggal mengembalikan buku. Dan kedua, ada staff. Staff tuh bisa mengelola data buku. Contohnya dia dapat mengakses tempat-tempat data buku ada di mana. Dan kedua, pendaftaran anggota, dia bisa melihat data anggota seperti dia meminjam buku, pengembalian buku, apakah dia pernah telat mengembalikan buku. Riwayat transaksi itu staf bisa mengecek riwayat transaksi pengembalian buku atau peminjaman buku. Dan ketiga, ada administrasi, dapat mengelola akun dari yang bersangkutan kepada perpustakaan. Dan terakhir, ada sistem pembayaran, mengelola pembayaran. Misalnya ada dari anggota yang telat mengembalikan buku dan dia akan dikenakan denda. Kedua, jika ada proyek pengembangan aplikasi perpustakaan yang dikembangkan menggunakan metodologi waterfall, maka jelaskan tahapan tersebut berdasarkan proses yang harus dilakukan. Pertama, requirement gathering atau analis. Prosesnya kita mengumpulkan data dari sistem yang penting, misalnya staf, perpustakaan, pengunjung atau manajemen, dan menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk sistem. Contohnya, aplikasi harus dapat mengelola data buku seperti judul, pengarang, dan tahun terbit. Sistem memungkinkan pengguna meminjam dan mengembalikan buku. Dan perlu fitur pencarian buku berdasarkan kategori. Dan ada juga laporan transaksi peminjaman dan pengembalian buku.
Dan ada sistem desain. Sistem desain prosesnya mendesain struktur sistem dan arsitektur aplikasi, membuat rancangan UI UX untuk aplikasi perpustakaan, merancang database menggunakan IRD, dan alur proses menggunakan DFD. Contoh penerapannya, kita mendesain layar untuk manajemen buku dan anggota. Dan kedua, mendesain database untuk menyimpan informasi buku, anggota, transaksi. Ketiga, menentukan teknologi yang akan digunakan seperti front end, back end, framework, misalnya menggunakan PHP atau MySQL. Ketiga, implementasi. Prosesnya kita menulis kode berdasarkan desain yang telah dibuat, mengembangkan modul-modul utama seperti manajemen buku, manajemen anggota, transaksi, dan laporan. Contoh penerapannya, kita mengembangkan halaman untuk input, edit, hapus data buku, mengubah form pendaftaran anggota perpustakaan, menulis logika peminjaman buku yang otomatis mencatat tanggal peminjaman dan pengembalian. Dan keempat, ada testing. Melakukan pengujian pada sistem untuk memastikan tidak ada kesalahan atau bug. Dan pengujian dilakukan secara unit testing, integration testing, dan user acceptance testing. Contoh penerapannya, memastikan fitur pencarian buku berjalan lancar, memastikan data peminjaman dan pengembalian tercatat dengan benar di database, pengujian interaksi pengguna seperti validasi, input pada form. Kelima, ada development. Untuk prosesnya kita melakukan integrasi semua modul aplikasi perpustakaan menjadi satu kesatuan sistem, menyempurnakan sistem berdasarkan hasil pengujian. Contoh penerapannya adalah menggabungkan semua fitur manajemen buku, anggota, laporan, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya menyiapkan sistem untuk diimplementasikan di perpustakaan. Keenam, maintenance. Maintenance tuh prosesnya kita melihara sistem setelah implementasi dan menangani bug permasalahan yang muncul, melakukan pembaruan jika diperlukan. Contoh penerapannya, jika perpustakaan ini menambahkan fitur notifikasi atau fitur lainnya yang perlu dilakukan, maka akan dimunculkan. Dan memperbaiki bug yang ditemukan saat penggunaan sehari-hari. Ketiga, bagian B, jelaskan kelas diagram di bawah berdasarkan tipe data, atribut, dan kelas yang ada. Di sini tipe datanya manager, atributnya name ID, manager name ID, nomor HP dan lokasi. Metodenya paste inventory, record completions, management staff. Kalau save tuh atributnya nama, ID, lokasi. Dan metodenya take order. Untuk food item ada atributnya di ID dan nama. Untuk inventory atributnya tipe dan status. Kelima, guest atributnya ada nama, ID, nomor HP, email, dan nomor room. Metodenya check in, check out, pay bill, order food, submit feedback. Housekeeping tuh atributnya ada nama, ID, dan lokasi. Untuk metodenya clean room. Resepsionis tuh atributnya ada nama, ID, nomor HP, dan lokasi. Metodenya ada check room availability, back room, generate bill, accept customer feedback. Dan ke-8, room. Room tuh atributnya ada nomor room dan lokasi. Bill ada nomor bill dan guest name. Terima kasih. Selesai sudah presentasi dari saya. Sekiannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.